Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua adik-adik yang ada di rumah. Pada hari ini kita ada kegiatan yaitu webinar tentang mengenal dunia SMK IT. Terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk ikut join di Zoom meeting yang sudah kami share alamatnya. Nah, adik-adik, pastinya hari ini menjadi suatu hari yang menjadi Sabtu produktif buat kalian. Karena di Sabtu ini kalian akan mendapatkan banyak banget wawasan terkait tentang mengenal dunia SMK IT. Nah, khususnya untuk jurusan Teknologi Informasi Komunikasi dan juga tentang seni dan industri kreatif. Nah, adik-adik semua, saya berharap semoga kalian sehat selalu, kemudian juga selalu diberikan kebahagiaan selama kalian belajar di rumah ya. Nah, hari ini kita akan sama-sama mendengarkan, kemudian menambah wawasan kita tentang kegiatan webinar mengenal dunia SMK IT. Apa aja sih acara di dalamnya? Yang pertama, seperti kalian sudah lihat di poster yang sudah kami share, ada materi tentang mengenal dunia IT khususnya untuk seni dan industri kreatif. Kemudian juga ada untuk jurusan program keahlian TIK, Teknologi Informasi dan juga Komunikasi. Kemudian yang terakhir yang pasti ada guest tahun ini pada kegiatan webinar, ada kakak alumni Kamaraya yang mendapatkan beasiswa di universitas di Korea Selatan. Susah ya ibu nyebutnya apa namanya, Nongho apa kemarin ya. Kalian bisa baca di posternya ya, nanti kita juga simak dari pengalaman Kamaraya mengajukan program beasiswa. Nah, di sini Kak, semua atau adik-adik semua yang ada di rumah, di samping Ibu ada narasumber, beliau adalah Pak Sesar, jadi beliau sebagai Kabid, Kepala Bidang SMK Bina Informatika untuk program keahlian seni dan industri kreatif. Nah, saya kenalkan dikit untuk Pak Sesar ini. Jadi beliau selama menjadi guru di SMK Bina Informatika semenjak tahun 2017 kita selalu masuk ke nasional, lomba kompetensi nasional sekolah untuk film, ya Pak Sesar ya. Jadi Pak Sesar beliau merupakan pembimbing untuk film nasional. Kemudian pada tahun 2020 lalu kita juga meraih juara 1 nasional. Boleh mungkin kakak yang di rumah ikutan tepuk tangan ya bahwa SMK Bina Informatika di bawah bimbingan Pak Sesar menjuarai lomba nasional untuk film. Nah Kak, Pak Sesar ini sebelum jadi guru nih ya, beliau sebelum mengajar di SMK Bina Informatika dulunya merupakan seorang praktisi. Praktisi apa? Praktisi di bidang pastinya di bidang sesuai dengan jurusan beliau, yaitu broadcasting TV. Jadi beliau pernah juga kerja di RCTI sebagai tim kreatif. Kemudian beliau juga banyak pengalamannya di dalam PH production house hingga menjadi sutradara dan lain-lainnya gitu ya. Nanti kita lihat profilnya Pak Sesar. Jadi adik-adik semua, yang pasti kita ingin tahu informasi prospeknya gimana sih Pak Sesar kalau kita ngambil jurusan di TIK, di industri kreatif, prospek kedepannya gimana? Kira-kira di era sekarang 4.0, apakah jurusan ini masih terus bertahan, terus memiliki prospek yang baik di masa depan? Kemudian kalau kita ambil jurusan ini, apa aja sih skill yang kita dapat? Pastinya semua adik-adik mau tahu dong kalau di SMK IT, apa sih keunggulannya SMK juga dibandingkan dengan yang lainnya? Dan apa juga keunggulan di SMK Bina Informatika. Jadi adik-adik semua nanti akan mendapatkan informasi banyak hal tentang SMK IT khususnya seni dan industri kreatif ya. Kemudian Ibu informasikan bahwasanya pada kegiatan kita hari ini kita akan pilih peserta terbaik juga. Yang pastinya kita siapkan merchandise. Jadi adik-adik yang semua yang ada di rumah bisa memberikan pertanyaan ya. Kita akan pilih pertanyaan terbaik menurut versi kami. Kita akan pilih ya dengan tim. Kalian cukup tulis aja di chat, di kolom chat yang ada pada Zoom meeting. Kalian tulis nama kalian terus pertanyaannya. Gitu ya. Nanti di sesi terakhir kita akan pilih gitu. Nah, untuk Pak Sesar biar kalian nggak lupa setelah Pak Sesar selesai memaparkan materinya, kalian bisa langsung tulis pertanyaannya ya. Diingat ya. Jadi
Juga pada kegiatan kali ini kalian juga akan dapat sertifikat. Jadi nanti kita akan share juga setelah kalian mengikuti semua kegiatan yang sudah kita susun pada hari ini ya Kak. Oke, untuk itu langsung saja kita dengarkan sama-sama pemaparan dari Pak Sesar terkait tentang informasi dunia IT khususnya seni dan industri kreatif. Yuk kita simak. Untuk Pak Sesar waktu dan tempat dipersilahkan. Boleh tepuk tangan dong teman-teman yang ada di sini juga, adik-adik yang ada di rumah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi ya adik-adik semua ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Ya, Pak Sesar diminta untuk memberikan materi tentang pengenalan SMK ya di kalian ya di tingkat SMP. Ya, materinya boleh. Ya. Di mana, Pak Budi? Ya. Oke, langsung aja. Sebenarnya Pak Sesar mau banyak bercerita kepada teman-teman semua ya tentang SMK gitu, tetapi karena keterbatasan waktu, Pak Sesar minta konsentrasinya kurang lebih 10-15 menit ya. Oke, langsung saja. Di sini Pak Sesar ingin memberikan kalian tentang pengenalan pendidikan SMK ya, atau dalam hal ini bincang animasi dan broadcast. Oke, next. Ya, apa namanya tadi Bu Meta sudah mengenalkan siapa sih Pak Sesar ya, yang berbicara saat ini gitu. Kurang lebih Pak Sesar apa namanya secara akademik. Pak Sesar dari Universitas Mercubuana Jakarta ya, ilmu komunikasi, lalu sedikit pengalaman ya tentang di stasiun TV. Kalau Pak Sesar sebutin nanti apa namanya kebanyakan ya, beberapa production house ya. Lalu apa namanya di situ Pak Sesar juga pernah menjadi produser, kreatif TV, editor, video jurnalis ya. Lalu kamera person, ya sutradara, ya, dan saat ini Pak Sesar guru SMK, ya. Di sini di SMK Bina Informatika Pak Sesar sebagai kabid dan kabid seni dan industri kreatif, ya, untuk jurusan animasi dan broadcast. Oke, next. Ya, ini pertanyaan dasar, mengapa SMK? Ya. Kenapa SMK? Memang apa sih unggulnya SMK? Oke. Ya, rasanya audionya apa namanya mati-mati ya, lebih enak seperti ini. Oke, di sini mengapa SMK? Alasan pertama adalah bekerja, ya. Karena pada dasarnya setiap orang berpendidikan, mereka melakukan studi pendidikan, ya, menghabiskan waktu bertahun-tahun pendidikan dan endingnya bekerja, gitu. Lalu yang kedua, ya, setelah bekerja, tipnya juga manusia umumnya ingin sukses, jadi bekerja dan sukses. Lalu next, ya, keluarga, ya. Ini manusia, ini pada prinsipnya manusia ya, bekerja, sukses, dan untuk keluarga, ya. Ini audionya mati-mati apa gimana? Oke, langsung aja. Di sini tentang kehidupan lebih baik, ya. Kehidupan yang lebih baik. Ini pada prinsipnya manusia ingin mereka hidupnya itu lebih baik, ya. Lalu kenapa SMK, ya? Kenapa ini ada di SMK? Oke, next. Ya, setelah kalian lulus tingkat menengah, ya, atau baik kalian mau di SMA atau SMK, ya, setelah kalian lulus, ya, kalian mendapati dua pilihan. Yang pertama adalah kuliah, yang kedua adalah kerja, ya. Jadi kalian punya dua pilihan, kalian mau kerja atau kuliah. Kalau kalian ngambil SMA, nggak bisa langsung kerja, ya. Ya bisa sih kerja, tapi tidak sesuai dengan apa yang kalian harapkan.
tidak sesuai dengan apa yang kalian mau, passion kalian gitu. Tetapi kalian harus kuliah dulu, ya. Lalu kemudian kalau SMK bisa nggak kerja? Ya, jadi SMK bisa langsung kerja. Nah ini apa jalur hebatnya SMK, ya. Jadi SMK bisa bekerja dan bisa juga kuliah sesuai dengan passion. Nah, di sini Pak Cesar sedikit gambaran ya tentang SMA ya. Kalau SMA kalian ketemu pada umumnya dua jurusan, kalau tidak IPA atau IPS. Ya, simpel aja. Kalau nggak IPA, IPS, nggak ada jurusan lain gitu. Kalian harus pendidikan kurang lebih 3 tahun ya. Baru lalu kalian menempuh pendidikan kuliah. Dengan itu kalian sadar, saya mau pilih jurusan apa ya, saya passion saya apa ya, minat saya apa ya. Nah kalian sadarnya itu di tahap kedua ya. Setelah kalian 3 tahun pendidikan SMA, baru kalian memilih konsentrasi saya apa namanya, passion saya apa. Lalu kemudian baru kalian bekerja ya. Artinya di sini untuk sukses kalian butuh 7 tahun ya. Artinya di sini butuh sukses, untuk sukses kurang lebih butuh waktu 7 tahun baru kalian bisa bekerja. Next. Oh sorry back. Ya. Nah di sini Pak menjelaskan tentang SMK ya. SMK. Kalau tadi SMA. Nah kalau SMK ya, hebatnya di sini kalian bisa langsung bekerja dengan 3 tahun. Hanya dengan waktu 3 tahun kalian bisa bekerja. Gitu. Kuliah bisa nggak Pak? Ya bisa juga kuliah. Tetapi apa? Tetapi kalian menghemat waktu ya untuk mengenali diri kalian. Kalian itu mau jadi apa? Kalian udah menghemat waktu. Gitu. Udah menghemat waktu 3 tahun. Kuliah bisa nggak Pak? Bisa. Gitu. Jadi sesuai dengan apa yang ingin kalian nantinya jadi apa gitu. Oke, next. Ya. Nah, oke, di sini dari Pak Cesar adalah menentukan visi. Nah, kalian berada di poin nomor 1 ya, di SMP menentukan tujuan. Ya. Lalu apa namanya, kalian pendidikan SMK, sekolah menengah kejuruan kurang lebih 3 tahun. Ya. Lalu kalian ngambil universitas, bisa nggak? Bisa. Nggak universitas, bisa nggak? Bisa. Karena kalian memiliki keterampilan di SMK. SMK diajarkan keterampilan, ya. Lalu kalian masuk ke dunia usaha atau dunia industri. Ya. Kenapa dunia usaha? Nanti Pak Cesar jelaskan di slide berikutnya. Ya, jadi kalian bisa menentukan siapa diri kalian 7 tahun lagi, gitu, atau 3 tahun lagi, gitu. Karena kalian sudah belajar, gitu. Nah, kenapa? Alasan selanjutnya adalah tentang 4C ya. Pola belajar keterampilan abad 21. Nah, ini SMK nih ya. Jadi sekolah yang belajar tentang keterampilan ya, di keterampilannya itu tentang bagaimana kecakapan abad 21 ya. Apa sih abad 21 ya? Kecakapannya apa sih? Tuntutannya apa sih? Nah, tuntutannya adalah kalian harus mampu berpikir critical thinking, artinya kalian mampu berpikir kritis. Nah, ini tuntutan abad 21 gitu. Di SMK diajarin itu gitu. Lalu kalian harus apa namanya, kreatif ya. Gitu. Apa sih kreatif ya? Kalian diajarkan untuk membuat suatu produk ya. Ya, yang menghasilkan nilai guna, nilai baru ya. Ya, dari yang sudah ada gitu. Artinya nilai yang berbeda gitu. Kalian mampu di dalam hal kreatif itu menunjukkan ya, intinya kalian lebih baik lah gitu daripada produk-produk yang sudah ada. Itu kreatif ya. Lalu kolaboratif, kemampuan kerja teamwork ya, kolaboratif gitu. Nah, ini diajarkan. Nah, ini kebutuhan industri dan kebutuhan abad 21. Dan keterampilan selanjutnya adalah tentang komunikasi. Nah, di SMK diajarin kalian berkomunikasi, gimana sih cara berkomunikasi gitu. Bagaimana sih cara kalian menyampaikan sebuah ide, gagasan ya. Nah, ini kalian diajarkan tentang 4C. Ini adalah kebutuhan abad 21 gitu. Jadi hebatnya SMK sudah mengarah ke pola pembelajaran 4C gitu. Next. Ya.
Nah, di sini tentang apalagi sih alasan kenapa ya di SMK ada praktik kerja industri. Ini yang tidak ditemukan di SMA. Ya, boleh kalian cari SMA manapun ya. Intinya tidak bertemu dengan istilah praktik kerja industri. Ya, artinya kalian di sini belajar untuk bekerja gitu. Ya, kalian belajar budaya kerja. Ya. Lalu kalian belajar bagaimana lingkup atau lingkungan bekerja seperti apa sih? Nah, ini kurang lebih beberapa contoh gambaran ya tentang praktik kerja industri ya. Nah, di informatika ya dalam hal prakrin ya tidak perlu diragukan gitu. Bina informatika udah banyak rekanan industri ya yang sesuai yang kompeten ya. Kalau misalkan Pak Sesar sebutin banyak datanya, silahkan kalian browsing aja di web kita gitu. Kalian silahkan browsing aja di web SMK Bina Informatika. Di situ kalian bisa tahu rekanan Bina Informatika apa aja sih ya. Gitu. Jadi ada studio, kalau di animasi ada studio animasi, ya kalau di broadcast ya stasiun televisi, production house, ya kurang lebih seperti itulah. Gitu. Nah, alasan selanjutnya kenapa sih ya SMK ya ASI dan beasiswa gitu ya, jadi ada prestasi dan ada beasiswa ya. Nah, Bina Informatika intinya dalam hal prestasi tidak usah diragukan. Pak Sesar kalau nyebutin apa aja prestasinya panjang banyak, tapi Pak Sesar coba memberikan gambaran ya, coba memberikan gambaran beberapa tahun terakhir tentang prestasi ya. Di sini boleh videonya, coba kakak operator ya. Nah, di video ini coba dilihat atasnya. Sorry judul. Nah, ini adalah film kami ya Bina Informatika yang tembus juara 1 tingkat nasional ya. Ya, kenapa sih maksudnya tingkat nasional? Ya, di sini artinya film kami ya se-Indonesia adalah film yang terbaik nomor 1 se-Indonesia. SMK se-Indonesia itu adalah film Bina Informatika ya. Nah, judulnya apa sih? Maju Tanpa Batas. Nah, kalau boleh tahu ini adalah akun dari Puspresnas. Jadi ini bukan akunnya Bina Informatika, juga bukan akunnya Pak Sesar ya. Ini dari Puspresnas ya. Intinya boleh di play. Ini adalah film dokumenter ya. Di masa sekarang, kita dituntut untuk menjadi orang yang kreatif. Dan di situasi seperti ini, sangat sulit mendapatkan pekerjaan. Ekonomi pun menurun drastis. Saya seorang freelancer designer. Saya sudah menggarap beberapa proyek, yaitu desain cover art musik, banner, desain pamflet, dan desain baju. Dan saya, seorang siswa SMK. Kreatif kita mampu fight gitu. Maju tanpa batas. Saya Andi, saya bekerja di klinik gigi. Dampak dari wabah COVID sangat-sangat membuat saya menderita. Saya Fasya, bekerja di dental sebagai admin. Dampak dari pandemik ini bagi saya sangat berpengaruh karena sama beberapa bulan setelah kalian bisa browsing nanti Pak Sesar apa yang mau Pak Sesar sampaikan masalah durasi. Pak Sesar diingetin ini durasi ya. Nanti kalian bisa browsing aja tentang film Bina Informatika di akun Puspresnas ya, punyanya Kementerian Pendidikan ya dan Kebudayaan Indonesia. Oke, next lagi. Nah, ini yang tadi Pak Sesar coba berikan gambaran beberapa tahun terakhir ya. Kalau misalkan mau ngomongin prestasi, Pak Sesar harus bawa teks banyak gitu. Ini yang singkat aja gitu. Intinya mulai dari 2016 di ajang tingkat kota. Jadi perlu teman-teman ketahui ya kenapa se-Indonesia. Jadi seleksinya itu memang berat gitu. Dari tingkat kecamatan, dari tingkat kota, sampai tingkat provinsi, sampai dengan kita bertanding dengan sesama provinsi-provinsi lain gitu se-Indonesia. Nah, akhirnya kami yang baik dari Bina Bersatu di tahun 2020 nasional.
Nah dari Bina Informatika finalis nasional udah beberapa kali ya, dari 2017 kita udah ke nasional terus. Artinya kita udah menang di provinsi ya. Tapi baru di tahun 2020 kita menjuarai tingkat nasional gitu. Oke, next. Ya. Nah, ini percaya atau tidak ya. Tapi ini yang Pak Cesar alami, coba bercerita. Karena tadi Pak Cesar di sini sebagai guru produktif juga, Pak Cesar juga sebagai kepala bidang industri ya, seni dan industri kreatif, di mana Pak Cesar banyak berkomunikasi juga dengan industri-industri lain ya. Nah, di sini simpulan testimoni beberapa industri ya. Jadi ini luar biasa, saya yakin anak kuliah saja belum tentu bisa membuat apa yang kalian kerjakan gitu. Jadi ada simpulan seperti itu. Nah, kalau kalian mau lihat nanti nonton lagi film yang tadi, di situ ada testimoni dari orang luar, produser musik, tentang bagaimana anak SMK itu mampu mengerjakan sebuah proyek dari luar negeri gitu. Jadi kurang lebih film dokumenter kami seperti itu. Nanti tinggal dilihat aja gitu. Alhamdulillah Pak, saya diterima di IKJ. Nah sebenarnya Pak Cesar ini banyak universitas ya, dalam hal beasiswa 100%, bahkan saya diberikan uang saku tiap bulannya. Nah gitu, testimoni alumni berprestasi ya. Nanti juga ada prestasi juga, dia akan bercerita tentang beasiswa gitu ya. Intinya ini simpulan aja sih, bukan hanya satu orang gitu, beberapa orang. Kalau Pak Cesar tulis juga banyak juga gitu, jadi Pak Cesar ambil simpulan aja. Nah lalu kemudian juga ada testimoni juga beberapa alumni ya, hanya yang saya pelajari di SMK gitu ya. Tugas saya membuat tugas yang biasa dikerjakan di sekolah, teman-teman saya sudah luar biasa terpukaunya gitu. Jadi kalau kalian dari SMK lanjut ke kuliah, kalian udah punya basic gitu, kalian bukan dari nol. Tapi kalau dari SMA kalian mulai dari nol gitu. Jadi kalau misalkan kalian masuk broadcast atau animasi atau RPL, TKJ dan sebagainya ya, kalian di Bina Informatika, artinya kalian udah punya modal ketika kalian kuliah gitu. Bahkan kalau kalian nilai kalian itu pasti dijamin bagus gitu. Ini udah diakuin gitu. Udah diakuin. Jadi masuk SMK ya luar biasa manfaatnya gitu. Jadi kalau kalian SMA ya itu tadi yang Pak Cesar bilang, hanya kalian belajar IPA dan IPS. IPA atau IPS ya. Nah, udah itu aja kalian belajar. Tapi kalian tidak bicara tentang skill kompetensi. Kalian tidak bicara tentang bagaimana kebutuhan dunia usaha, dunia industri. Kalian tidak bicara tentang bagaimana caranya bekerja. Kalian tidak bicara tentang bagaimana caranya menghasilkan uang. Kayak gitu ya. Makanya tadi Pak Cesar sampaikan bahwa di SMK ya luar biasa. Beberapa simpulan ya. Next. Ya. Di sini Pak Cesar mau pengenalan tentang SMK ya. SMK Bina Informatika ya. Ya, SMK bisa, Bina Informatika pasti bisa. Nah, itu tagline kami gitu. Oke, boleh di next? Ya, boleh di play. Nah, di sini tentang animasi. Apa sih animasi? Ya. Nah, Pak Cesar punya tayangan singkat tentang gimana sih animasi? Ya. Maju teknologi saat ini membuat kami menjadi tertantang. Di animasi kita diajarkan untuk membuat sesuatu yang berarti.
Melalui pembelajaran menyenangkan, kami diajarkan untuk menjadi kreator animasi yang berkarakter, kreatif, aktif, dan inovatif. Melalui arahan yang profesional, kami siap untuk menghadapi tuntutan perkembangan zaman yang tinggi. Di sini kami diajarkan dari tidak bisa menjadi bisa. Kami belajar dan berkarya untuk siap berkompetisi menjadi yang terbaik. gitu. Lalu kemudian kalian diajarin produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, kalian diajarin jualan, kurang lebih kayak gitulah. Jadi entrepreneur. Next. Ya, nah ini udah pasti saya sebutin. Next. Nah, sekarang kita ngobrolin broadcast ya. Singkat aja karena durasi, pasti saya diingetin durasi. Broadcast next. Ya. Nah, kurang lebih broadcast itu seru, asik, lingkungan pekerjaan yang aktif, dinamis dan bersahabat. Ya, di samping itu bisa menjadi orang pertama yang mengetahui suatu kejadian, suatu peristiwa ya di berita. Atau kalau kalian mau kerja yang hobinya travel ya, traveling ya. Nah, ini broadcast banget nih ya. Dia ditugasin keluar kota ya untuk meliput atau intinya membuat suatu produksi atau program acara gitu. Ini intinya jalan-jalan mulu kalau kerja di broadcast gitu. Oke, makanya tadi pas saya sampaikan bahwa lingkungan kerjanya seru, asik gitu. Makanya itu broadcast gitu. Oke, next. Oke, kurang lebih broadcast Bina Informatika kita ngobrolin tentang perfilman. Ada perfilman, ada jurnalistik dan pertelevisian. Kurang lebih seperti itu broadcast Bina Informatika. Ya, ada program-program acara, ada program berita, ya, ada program film, ya, iklan layanan masyarakat, video klip dan sebagainya. Next. Nah, belajar di broadcast Bina Informatika diajarin apa aja sih ya? Kurang lebih nanti kalian akan diajarin bagaimana membuat sebuah penulisan naskah ya, sebuah naskah produksi. Lalu kalian tentang memanajemen, mengatur sebuah produksi ya. Ya gitu kan, diajarin merencanakan, mengorganisasi ya, sampai dengan mensupervisi, mengevaluasi ya. Kemudian diajarkan penyutradaraan gitu. Diajarin untuk menjadi seorang sutradara.
Lalu kalian diajarkan menggunakan kamera, lighting, ya. Lalu bagaimana membuat set artistik, tata artistik. Kemudian diajarkan perekaman suara, membuat unsur-unsur suara, ya. Lalu ada editing suara dan gambar, ya. Lalu sama diajarin jualan juga, entrepreneurnya juga diajarin. Oke, next. Ya, ini produk broadcast ya. Tadi udah Pak Cesar sampaikan juga, ya. Ini yang bisa Pak Cesar sampaikan, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya boleh Kak? Hai Kak semua, nggak terasa udah 25 menit kurang lebih kita menyimak sama-sama tadi pemaparan dari Pak Cesar ya. Kakak-kakak di rumah, halo, semoga tetap semangat selama di rumah. Nah, untuk tadi Pak Cesar sudah mengulas banyak hal terkait SMK. Apa sih yang membedakan kita dengan SMK dengan SMA? Ternyata salah satunya kalian menghemat waktu. Tadi Pak Cesar bilang 3 tahun loh Kak. Kalau kita ngambil SMK, kita sudah menghemat 3 tahun kita untuk memiliki suatu keahlian. Jadi pastinya pada saat kita kuliah kita sudah punya keahlian atau kompetensi berbeda dari teman-teman yang lainnya. Itu keunggulannya. Kemudian ada juga tadi keterampilan kecakapan abad 21. Nah, kita abadnya sudah 21 ya Kak sekarang ya. Jadi ada 4C. Nah, di SMK pastinya 4C tersebut menjadi salah satu hal yang perlu kita terus garap. Kolaboratif, kreativitas, berpikir thinking, critical thinking, dan lainnya. Kayak gitu ya Kak, tadi itu keunggulan SMK. Kemudian keistimewaannya, salah satu keistimewaan SMK adalah ada prakerin Kak. Itu salah satu bentuk keistimewaannya. Kalian diajarkan mengetahui budaya kerja, khususnya sesuai jurusan kalian. Kalau kalian memang nantinya berminat dalam bidang untuk industri kreatif seperti broadcasting dengan animasi, kalian bisa praktek kerja di tempat tersebut juga. Kemudian Kak, tadi ada film Maju Tanpa Batas. Nah, hari ini juga tema kita tetap maju tanpa batas. Apa tadi yang dimaksud maju tanpa batas? Artinya selama pandemi kita tetap bisa berkarya. Salah satu tadi film dokumenter yang menang juara 1 nasional merupakan di masa pandemi karya dia tetap bisa berkarya selama di rumah. Bahkan dia mendapatkan kesempatan untuk membuat proyek dari bintang dari luar negeri. Diminta buat soundnya ya, apa ya Pak Cesar, betul ya soundnya ya. Sound untuk suatu musik. Juga virtual untuk suatu musik. Itu dia dari mana? Hanya dari Instagram. Itu dia membranding diri di media sosialnya. Jadi kan media sosial itu salah satu fungsinya. Kita harus membranding diri kalian apa yang menjadi keahlian kalian. Kemudian satu hal, Kakak harus tahu bahwa di SMK Bina Informatika kita ada beasiswa Kak. Jadi bagi teman-teman atau anak-anak yang juara 1 nasional pastinya dapat beasiswa pendidikan hingga 100%. Ya, tepuk tangan dong. Kalau kita sampai nasional, kalian pun dapat beasiswa 100%. Kalau kalian juaranya di tingkat kota, kalau udah nasional pasti kotanya menang, provinsinya menang ya. Nah, kalau tingkat kota sampai dengan provinsi dari 25% hingga 100% untuk SPP biaya sekolah di SMK Bina Informatika. Juara 1 di kelas juga kalian dapat beasiswa. Jadi kita juga mau fasilitasi untuk anak-anak yang berkembang untuk potensi dirinya ya. Nah, Pak Cesar, tadi kan video-videonya itu pada saat memang bukan di masa pandemi ya, pada saat pembelajaran secara normal. Nah, yang pastinya kakak-kakak di rumah pengen tahu nih, kira-kira kita SMK Bina Informatika selama masa pandemi, apakah keahlian tersebut tetap dapat kita miliki? Gitu. Bagaimana strateginya? Apa keunggulannya bahwa kami SMK Bina Informatika bisa beradaptasi di dalam pembelajaran daring. Mungkin Pak Cesar boleh tambahin sedikit itu ya, biar kakak-kakak yang di rumah juga bisa memahami bahwasanya selama pandemi pun kita tetap dapat memiliki kompetensi tersebut gitu. Ya, Bu Meta. Jadi ini video tersebut benar diproduksi sebelum masa pandemi ya. Nah, bagaimana sih dengan pembelajaran pandemi? Ya kita nggak jauh beda gitu. Hanya saja yang bikin membuat beda adalah kalau pandemi kita ya belajar dari rumah.
gitu. Kita tetap eksis, tetap aktif ya. Jadi apa namanya untuk membuat project sesuai dengan apa yang dikasih gitu. Karena dari pemerintah itu kan udah ngasih harus diajarin ini A, B, C, D. Nah, itu kita harus patuhi gitu. Jadi bagaimana yang membuat beda, intinya kita tetap bisa eksis apa namanya beradaptasi belajar demikian gitu. Kayak misalkan apa namanya tadi yang Pak Cesar sampaikan bahwa kita ada pembelajaran sistem flip classroom ya, mungkin apa namanya teman-teman ini apa namanya baru dengar istilah seperti itu. Jadi kurang lebih kita berikan apa namanya tugas ya, kita briefing materi ya, kita ajarin dulu, lalu coba untuk praktek gitu ya, coba untuk praktek, lalu coba mengerjakan tugas, lalu nanti hasil tugasnya dievaluasi oleh guru yang terkait ya gitu, lalu apa namanya ya kembali lagi belajar lagi gitu. Jadi justru pandemi ini menjadi tantangan buat Bina Informatika untuk bagaimana memberikan pembelajaran yang terbaik gitu. Jadi tenang aja, Bina Informatika itu dari animasi, broadcast tetap sesuai porsinya, nggak mengurangi gitu. Kalau mereka harus produksi gitu. Tetapi memang hanya apa namanya kondisi seperti ini yang membuat beda tuh hanya cara gitu Bu Meta. Jadi cara, kalau dulu kita bisa apa namanya langsung rame-rame gitu kan dalam produksi tanpa memikirkan protokol kesehatan. Nah, sekarang kita harus mematuhi protokol kesehatan gitu. Kita harus apa namanya lebih keselamatan atau kesehatan itu yang utama gitu, di samping pembelajaran. Jadi tetap jangan takut teman-teman, wah saya nggak bisa praktek Pak gitu. Atau bahkan ada beberapa teman-teman ya apa namanya di kelas tingkat 1 ya atau tingkat 2 apa namanya mereka datang, Pak Cesar coba saya kemarin kurang paham materi ini, Pak Cesar bisa nggak Pak Cesar apa namanya berikan apa namanya diajarin kami gitu. Nah itu Pak Cesar ajarin gitu, artinya mereka butuh apa, lalu Pak Cesar sediakan gitu. Saya butuh materi ini Pak seperti ini, jadi ada kami tuh Zoom di luar jam pembelajaran itu bisa gitu. Jadi tetap intinya tanpa mengurangi apa yang disampaikan oleh pemerintah gitu. Tetap mereka harus produksi, jadi nggak ada hambatan, mungkin hanya cara yang berbeda gitu. Jadi tetap mereka praktek gitu. Dan ide ceritanya aja diganti ya, mungkin ya. Yang biasanya di luar, gimana bikin ide cerita yang ada di rumah gitu ya. Jadi intinya ya belajarnya di rumah sama gitu. Yang beda yang hanya caranya aja. Kalau belajar sama gitu. Kurang lebih mereka praktek gitu. Mereka belajar gitu. Mereka mendapatkan materi. Bahkan apa namanya intinya di masa pandemi ini ya, kami lebih apa namanya lebih anak-anak satu-satu tuh benar-benar kita pantau gitu. Satu-satu gitu. Kita pantau progresnya gitu, karena apa namanya dengan adanya daring gini justru lebih fleksibel gitu, lebih fleksibel anak-anak untuk berdiskus gitu, explore diri juga ya. Jadi apa namanya mereka banyak dari kami juga ngasih ini referensi begini ya, lalu kami membuat materi ya. Nah ini di masa pandemi ini nih guru-guru nih membuat materi gitu kan, membuat materi diajarin step by step gitu, modul ya gitu, melalui modul pembelajaran. Jadi apa namanya jangan takut nggak bisa praktek gitu. Di samping tadi yang Pak Cesar sampaikan, di samping dipandu secara online ya, guru udah nyediain teksnya, bahasanya buku panduan lah kalau kalian apa namanya praktek atau kalian mau menggunakan operasional alat ya, buku panduannya udah disediain lah oleh Bina Informatika. Jadi Bina Informatika tuh di samping apa namanya di samping ngajarin praktek secara online ya, disediakan juga buku apa namanya atau modul pembelajaran. Jadi seperti itu Bu Meta. Makasih Pak Cesar, akhirnya itu melegakan pastinya ya kakak-kakak di rumah ya, bahwasanya pada saat kita mau sekolah di masa pandemi, yang pasti Bina Informatika sebagai sekolah pionir IT kita terus beradaptasi gimana kompetensi yang harus kalian miliki tetap kalian miliki walaupun justru berada di rumah gitu, tidak mengurangi itu. Oke, kayaknya lumayan panjang untuk Pak Cesar. Selanjutnya mungkin ada Pak Esa ya. Sudah join Pak Esa? Pak Haji, Pak Esa udah join? Ya Kak, tadi Pak Cesar udah banyak menjabarkan. Nah kita juga akan dengar dari sudut pandang TIK ya, untuk program keahlian teknologi informasi dan komunikasi. Kak, kalian tadi udah dengar Pak Cesar ngomong,
udah mendengarkan pemaparan Pak Sesar. Kalian silahkan bikin pertanyaan di kolom chat ya. Silahkan bikin kolom chat pertanyaan, nama kalian, tulis pertanyaannya apa. Nanti kita akan pilih untuk jawab pada sesi terakhir ya. Silakan Pak Esa udah join? Pak Esa udah join ya? Halo Pak Esa, boleh dipin Pak Esanya?